Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyid وبالملك مالك للقلوب بأسرها وبالرسل أرسلني رسولا تواضعا سألت بأين العز يا ربي نظرة تعز بها قدري وبالعز أردفت أما بعد. Hadratan mukarramin wal muhtaramin, para guru, para satis, tokoh masyarakat baik sipil maupun militer, ibu-ibu hadirat jamaah majelis taklim Baitur Rahmah, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di pagi hari ini akan selalu mendapatkan cucuran rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua RW 03 Bapak Muhammad Yunus beserta jajarannya yang kita doakan mudah-mudahan insya Allah beliau beserta jajarannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah manfaat hidupnya dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal. Saya merasa bangga kalau dengar RW kok punya perintah kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, atau RT RW sekalipun. Ini ada RW nih, Pak RW-nya mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka sebagai warga kita patut wajib ikut dengerin apa kata Pak RT dan Pak RW. Kecuali Pak RT-nya ngomong begini nih, kecuali Pak RW-nya ngomong begini, bapak-bapak nanti insya Allah di pojokan situ saya bikin warung kopi khusus janda. Bapak-bapak boleh silakan ngopi 24 jam dilayanin oleh janda. Kira-kira ibu-ibu setuju apa kagak? Bapak-bapak setuju apa kagak? Bapak-bapak setuju. Tapi bukan cuma sampai di situ. Kata Pak RW ini terkait dengan kemaksiatan. Kata RW, bapak-bapak ke warung janda, jandanya saya siapin 10 malam 10 siang. Bapak-bapak ngopi gratis, sampai tidur juga gratis. Kira-kira ini maksiat bukan nih Pak? Maksiat bukan Pak? Wajib taat apa kagak? Wajib dengerin apa kagak? Turunin RW model begini. Tapi kalau RW-nya model Pak Muhammad Yunus yang kita tahu kebijakannya, alhamdulillah lapangan baru. Oh, alhamdulillah, insya Allah punya sekretariat RW baru, insya nanti kegiatan-kegiatan semuanya didukung, apalagi kegiatan agama. Maka RW yang begini kalau masih ada napasnya jangan sekali-kali dikuburin. Ya Bu ya, insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, itu pesan Rasulullah.
Wa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Kalau yang namanya pemerintah mengeluarkan kebijakan, surat perintah, peraturan apapun bentuknya, kalau itu terkait dengan kemaksiatan, kata Rasulullah SAW, fala sam'a wala ta'ata, kita tidak punya kewajiban dengerin apalagi taat terhadap kebijakan itu. Betul Bang? Betul. Alhamdulillah. Insya Allah pemerintah kita nggak begitu. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini panitia mohon maaf. Itu acaranya sampai jam 10. Tadi saya tanya panitia, itu jam 10 udah sama makan-makan. Ini jam 10 kurang seperempat. Yuk sama-sama kita bikin kesepakatan sampai jam berapa? 5 menit lagi, oke? Hah? Terus ini terus. Ya Allah, Bapak, ini mohon izin nih, yang di Bernes nih, Bapak biar tahu nih, saya ini sering ceramah. Ceramah saya biasanya 30 sampai 30, paling lama 40 menit. Lebih dari itu hitungannya lembur. Bercanda, nggak usah serius Pak, nggak usah serius ya. Iya, maksud saya kita bikin kesepakatan ini dilemburin apa sampai waktunya. Lembur, tanggung jawab yang ngomong lembur. Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, saya sambung apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, bahwa bapak-bapak yang lama tinggal di sini, Pak Sadiman misalnya sudah puluhan tahun tinggal di sini, Pak Sugeng misalnya juga sudah jadi sesepuh di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak yang sepulah ini yang nanti pada akhirnya akan menjadi saksi terhadap kebaikan-kebaikan Bapak Presiden Republik Indonesia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekarang Pak, meskipun Bapak sudah sepuh, tapi nanti di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena persaksian itu diperlukan oleh manusia sejak kapan? Sejak meninggal dunia. Maka ketika ada orang meninggal dunia dibawa ke masjid, itu yang namanya MC ngomong, mari kita saksikan bahwa ini jenazah min ahlil khair. Tuh jawabannya begitu tuh, insya Allah. Maka perjalanan kehidupan manusia dalam ajaran agama kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu ada 3 fase, sama seperti yang dilakukan dialami oleh orang-orang sebelum kita, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Gus Dur, Presiden B.J. Habibie, kemudian dan seterusnya. Insya Allah 3 fase ini akan dialami. Yang pertama itu apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allahul lazi khalaqakum min dha'fin. Kalian manusia itu diciptakan oleh Allah dari keadaan yang selemah-lemahnya. Loh, kata bapak-bapak, lalu Ustaz, kewajiban suami apa? Kewajiban suami kewajiban istri cuma 2. Yang pertama itu adalah taat kepada Allah. Sholat jangan ditinggal, puasa jangan pernah juga jebol. Insya Allah kewajiban yang lain kepada Allah jangan pernah dilanggar. Insya. Yang kedua taat sama suami. Kalau kata suami, ma tolong masak, ma tolong cuciin, cuci, ma tolong ngepel rumah, ngepel. Kok sama aja, beda. Kenapa saya belain? Kita kaum Adam. Makanya Bapak Saudara hadirin rahimakumullah, kalau ibu-ibu cerewet itu emang udah dari sononya, sunnatullah.
dari sejak diciptakan Adam dengan Hawa, ibu-ibu itu, perempuan itu sudah terkenal dengan cerewetnya. Makanya mohon maaf, coba Bapak sebutin Adam, coba Bapak, ibu-ibu Adam, mingkem apa mangap? Coba kalau nyebut Hawa, mingkem apa mangap? Mulutnya betul apa kebuka? Hawa itu perempuan apa laki-laki? Adam laki-laki. Maka bapak-bapak, kalau ibu-ibu lagi pada mangap aja, kita kudu mingkem. Diem aja, nggak usah dibalas. Bu, ya Bu ya, nggak ada perempuan yang kagak cewek, kagak ada, nggak ada sejarahnya. Emang udah dari sononya begitu. Bu, ya Bu ya, insya Allah. Ini mohon izin kalau dari sini ntar selesai pengajian ada yang kagak mau nyuci istrinya, ada yang nggak masakin, jangan salahin saya, salahin yang ngundang. Kenapa ngundang saya? Saya menjelaskan doang, ajaran agama kita begitu. Tapi mohon maaf, beribu maaf, itu ada anak Rasulullah namanya Fatimatuz Zahra. Kenal Fatimatuz Zahra? Kenal di mana? Kenal aja. Bu, istri dari Sayyid Ali radhiyallahu anhu, Fatimatuz Zahra. Beliau juga nyuci, beliau juga buat makanan, buat roti, buat Ali dan anak-anaknya. Suatu saat Fatimah mengeluhkan kepada Rasulullah SAW karena Ali itu adalah sahabat. Siapa yang pertama ngajarin? Anak bayi bisa pakai baju, siapa yang ngajarin pertama kali? Anak bayi itu bisa baca bismillah, siapa yang pertama kali ngajarin? Sama kemudian anak bayi juga bisa bohong, siapa yang ngajarin? Bu, yang bisa ngajarin ngomong siapa? Bukan Bapak. Yang biasa ngajarin ngomong siapa? Ibu. Nah, mam dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kadang-kadang di gudang diajak ngomong, anak raja, kata tetangganya, kok raja hitam? Iya, ini raja ojek. Bu, yang ngajarin ibu. Makanya dimohon maaf bapak-bapak, dimohon maaf nih, ibu nih kebiasaannya ada majlis taklim Baitur Rahmah. Ibunya lagi males ke majlis taklim, dia pesen sama anaknya, nak, nanti kalau ada yang nyamper mama, bilangin ya, mama tidak sedang ada di rumah. Mama di mana? Mama lagi pergi jauh. Begitu mah? Iya, bener. 15 menit kemudian ada kawannya, assalamualaikum. Anaknya jawab waalaikumsalam. Ditanya, mama ada? Kata mama tadi di dalam, dia tertekan. Kata dia, gua kalau bisa jadi laki, gua berubah jadi laki. Tapi sayang, sungguh sayang, Allah menciptakan manusia dalam keadaan selemah-lemahnya. Saking lemahnya manusia, ketika keluar dari perut ibunya, dia nangis biasanya, tapi ini tidak menangis. Maka dia butuh bantuan orang lain hanya untuk menangis. Tuh, ibu-ibu nih yang punya pengalaman ngelahirin anak bayi, nangis apa kagak, Bu? Kalau kagak nangis gimana, Bu? Wah, dipukul, ditepok pantatnya, kadang-kadang dicubit supaya nangis doang. Masih butuh bantuan orang lain, bantuan suster, bantuan orang lain. Nih mau nangis doang. Tapi ini, Bu, baru fase pertama. Masuk fase kedua, kata Allah, Allahul Lazi ja'alakum min dhafin quwwah. Allah kemudian yang menjadikan kalian itu dari keadaan lemah kemudian menjadi kuat. Nggak bisa makan, kemudian makan sendiri.
nggak bisa mandi kemudian dimandiin, nggak bisa pakai baju dipakein baju. Tuh mulai dengan saya, kami ini sepuh semua. Sepuh itu artinya semburaneh makin ampuh, beserta bapak tokoh masyarakat Bermis, Bapak Sadiman, yang kita doakan mudah-mudahan beliau yang sudah pensiun sepuh ini insya Allah akan selalu terus mendapatkan bimbingan, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau pantas nanti pada akhirnya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara hadirin rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tiada henti kita pantas selalu curahkan, selalu sampaikan, selalu mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dari karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita, hingga saat ini kita masih bisa hadir, bisa berkumpul di tempat-tempat baik. Dan insya Allah kumpulnya kita di tempat baik ini sebagai pertanda bahwa nanti di yaumul qiyamah kita juga akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang baik di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara hadirin rahimakumullah, saya bersyukur kepada Allah yang kedua karena pada akhirnya saya bisa masuk ke perumahan Bermis ini yang dulu tahun 80-an ini sarang kandangnya macan. Saya sering lewat tuh di sini tuh. Saya tadi cerita saya sering di pedongkelan sini. Sampai pembuangan sampah kemarin terakhir masih ngisi acara, dan alhamdulillah hari ini saya bisa masuk ke kandang macan yang dulu orang-orang hebat, tapi macannya sekarang udah ompong, udah sepuh. Mohon izin Bapak Saudara hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah kita tahu betul ini tanah dulu adalah diwakafkan oleh Bapak Presiden RI yang kedua, Bapak Soeharto, Haji Muhammad Soeharto dan Ibu Haji Tin. Dan alhamdulillah sampai saat ini insya Allah tempat ini akan menjadi sebagai amal jariah, sodako yang akan terus menerus mengalir pahalanya kepada Bapak Presiden kita yang kedua insya Allah. Kenapa Bapak Saudara hadirin rahimakumullah saya ingin sampaikan ini terlebih dahulu, karena tadi Ustadz Deden, Ustadz Teten tadi menyampaikan satu ayat, alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'zamu darajatan indallah, dia akan memperoleh derajat ketinggian tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Atas apa yang dia telah lakukan di dunia ini. Dan insya Allah Bapak Presiden kita Soeharto yang kedua dulu itu telah melakukan amal-amal ibadah, amal-amal yang begitu banyak yang menurut ajaran agama kita itu adalah sedekahun jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun beliau telah meninggalkan kita bersama-sama. Dan insya Allah hari ini doa kita yang kita panjatkan untuk beliau, mudah-mudahan insya Allah almarhum Bapak Haji Muhammad Soeharto dan Ibu Haji Tin insya Allah dijadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau pantas dimasukkan sebagai orang-orang yang jihad di jalan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.